Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Ramayanti dari Universitas Sumber. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan juga panitia yang telah memberikan saya kesempatan pada tahap pindah kali ini. Pada kesempatan kali ini juga, saya mengambil tema tentang teknologi yang berjudul pengembangan etanol sirap kelapa dalam memenuhi kebutuhan energi. Kebutuhan energi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan juga jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata peningkatan kebutuhan energi setiap tahunnya sebesar 36 juta barel dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Sementara cadangan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara semakin menipis. Berdasarkan rencana strategis Kementerian ESDM tahun 2015 sampai 2019, cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,6 miliar barel diperkirakan akan habis dalam 13 tahun mendatang. Alternatif atau upaya untuk menghadapi masalah ini adalah mengembangkan etanol. Etanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang perlu dikembangkan, dibuat dari bahannya ketersediaan yang melimpah dan juga berharga murah. Bahan bakar ini dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu objek penelitian yang menarik untuk mengetahui potensi dari bahan nitroselulosa dan memproduksi etanol. Etanol sendiri dibedakan menjadi 3 generasi. Pada generasi pertama adalah etanol yang dibuat dari padi serta fermentasi bahan mengandung gula. Bahan baku yang umum dipakai adalah gula, tebu, pati dari umbi kayu, jagung, sorghum, barley, ataupun umbi-umbian lainnya. Pada generasi kedua dibuat dari komponen biomasa seperti selulosa dan hemiselulosa sehingga sering disebut dengan etanol selulosa. Biomasa yang pernah diteliti adalah berbagai jenis rumput, kayu lunak, dan limbah biomasa, terutama yang berupa limbah pertanian, perkebunan, pengolahan hasil hutan, serta sampah padat kota. Selanjutnya, pada kategori generasi ketiga adalah etanol yang dibuat dari alga, baik mikro maupun makro alga, sehingga sering disebut sebagai etanol alga. Jika kita lihat penjelasan kategori generasi etanol, maka saya menyarankan untuk memilih pengembangan etanol pada kategori generasi kedua karena bahan baku yang dipergunakan tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan. Tujuannya adalah menghasilkan bahan sumber energi, maka proses harus sedemikian rupa di mana neraca energi harus positif. Dalam artian, energi input harus lebih jauh dari energi output. Dalam pemilihan bahan generasi kedua, saya juga menyarankan untuk memilih bahan serabut kelapa. Kenapa serabut kelapa? Karena industri pengolahan buah kelapa umumnya masih terfokus pada pengolahan hasil daging buah sebagai hasil utama. Sedangkan untuk industri yang mengolah hasil sampingan seperti air, serabut, dan juga tempurung kelapa masih secara tradisional dan berskala kecil. Selain limbah serabut kelapa melimpah dan juga memiliki nilai ekonomis, serabut kelapa memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, yaitu 54,3% dengan 26,6% berupa selulosa dan 27,7% hemiselulosa. Di samping itu, juga terdapat kandungan lignin sebesar 29,4% yang dapat dihidrolis menjadi selulosa guna meningkatkan kadar selulosa dalam sabut kelapa. Dalam pembuatannya, untuk menghasilkan bahan yang siap dikonvergensikan menjadi etanol, maka dalam produksinya dibedakan menjadi 2 kelompok proses, yaitu A. Proses konversi termokimia. Dalam proses ini,
biomasa melalui proses gasifikasi berubah menjadi gas sintesa, yaitu campuran dari H2 dan CO2. Kemudian gas sintesa melalui proses katalisis berubah menjadi alkohol, antara lain etanol. Proses gasifikasi campuran biomasa dan uap air dilakukan pada kondisi yang sangat terbatas oksigen dan pada suhu yang tinggi, sampai 1200 derajat Celcius. Proses pembuatan etanol dengan cara ini mirip dengan proses pembuatan etanol sintesis yang menggunakan minyak bumi ataupun batu bara sebagai bahan baku untuk pembuatan gas sintesa. Pada proses ini membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan melalui proses fermentasi dan tidak ada limbah lignin karena lignin ikut dikonversi menjadi gas sintesa. Yang kedua ada proses konversi biokimia. Pada proses ini dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama yaitu konversi biomasa melalui gasifikasi menjadi gas sintesa. Kemudian diikuti dengan konversi gas sintesa menjadi etanol secara mikrobiologis. Pendekatan kedua adalah penghancuran matriks biomasa diikuti dengan hidrolisa selulosa menjadi gula dan fermentasi gula menjadi etanol. Pada pendekatan pertama, biomasa melalui proses gasifikasi berubah menjadi gas sintesa dan kemudian gas sintesa melalui proses mikrobiologi dengan menggunakan bakteri tertentu menghasilkan etanol. Dalam proses ini, mikrobia digunakan mengonsumsi CO2 dan H2 dan menghasilkan etanol dan air. Pada pendekatan kedua, biomasa yang telah dikeringkan atau dihaluskan pada tahap persiapan bahan baku, kemudian pada tahap treatment, biomasa dihancurkan untuk memisahkan lignin dari selulosa dan hemiselulosa. Tahap berikutnya adalah hidrolisa selulosa untuk memecahkan selulosa menjadi senyawa gula, yang selanjutnya gula melalui fermentasi menjadi etanol. Di Indonesia, rencana pemanfaatan bahan bakar nabati tertuang dalam rencana bauran energi tahun 2025. Di samping untuk pencampuran BBM untuk kendaraan, bioetanol diprogramkan untuk mengganti minyak tanah yang disebut dengan program Mitanol atau minyak tanah dari etanol. Pemerintah juga sudah memperkuat pengembangan bioetanol ini dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM. Selain besarnya potensi bahan baku di Indonesia, etanol sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai beberapa keunggulan, sehingga pemanfaatan etanol untuk bahan bakar kendaraan selain dapat berdampak pada pengurangan konsumsi dan impor BBM, serta beban subsidi dan dapat berdampak pula terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi bahan pencemar seperti emisi SOx dan NOx. Gas rumah kaca adalah penyebab terjadinya pemanasan global, sedangkan emisi bahan pencemar dapat mencemari lingkungan, membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, etanol juga mempunyai karakteristik dan dapat meningkatkan mutu bahan bakar dan unjuk kerja kendaraan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.